Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kebijakan BPJS Kesehatan jadi syarat jual beli tanah tuai kritik masyarakat. Kebijakan tentang BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk jual beli tanah serta pengurusan SIM dan STNK menuai kritik masyarakat. Warga Bandar Lampung mengaku tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Amoy, warga yang tinggal di Langkapura, Bandar Lampung. Menurut dirinya, kebijakan yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk pengurusan jual beli tanah serta pengurusan SIM dan STNK harus ditinjau ulang. Hal itu akan menyulitkan warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan karena harus mengurus terlebih dahulu. Hal yang sama juga dikatakan oleh Julianita yang merupakan warga Sukarame. Julianita tidak setuju dengan aturan BPJS Kesehatan yang dijadikan syarat untuk jual beli tanah serta mengurus SIM dan STNK. Menurut Julianita, tidak nyambung kalau harus menggunakan BPJS Kesehatan karena sudah ada KTP saat jual beli tanah serta mengurus SIM dan STNK. Tak hanya Amoy dan Julianita, warga Teluk Betung Feberlianita juga tidak setuju dengan BPJS Kesehatan yang dijadikan sebagai syarat untuk jual beli tanah serta mengurus SIM dan juga STNK. Berita selanjutnya, harga ayam broiler di Bandar Lampung tembus Rp39.000. Harga ayam broiler mengalami kenaikan tipis di pasaran Bandar Lampung. Dari sebelumnya rata-rata Rp36.500 menjadi Rp37.000 per kilogram pada Rabu 2 Maret 2022. Berdasarkan update data harian harga kebutuhan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung, harga ayam broiler tertinggi ada di Pasar Pasir Gintung dan Pasar Tamin yakni sebesar Rp39.000 per kilogram. Sementara di Pasar Kangkung dan Pasar Cimeng yakni sebesar Rp35.000 per kilogram serta di Pasar Waihalim dan Panjang yakni sebesar Rp37.000 per kilogram. Namun untuk harga ayam kampung di Pasar Pasir Gintung paling termurah yakni Rp70.000 per kilogram. Di Pasar Kangkung, Panjang, dan Tamin dijual Rp80.000 per kilogram, serta di Pasar Waihalim yakni Rp75.000 per kilogram. Mengenai harga telur ayam ras secara umum atau rata-rata mulai menunjukkan kenaikan tipis, yakni sebesar Rp416 per kilogram, yakni menjadi Rp20.667 per kilogram. Di Pasar Panjang, harga telur ayam ras paling murah yakni Rp20.500 per kilogram. Di pasar lainnya yakni senilai Rp21.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam kampung di Pasar Bandar Lampung, mulai dari harga Rp45.000 per kilogram hingga Rp60.000. Berita selanjutnya, harga daging sapi di Lampung Selatan naik jadi Rp130.000. Harga daging sapi di Pasar Impres Kalianda mulai mengalami kenaikan. Semula harga daging sapi di pasar ini berkisar Rp125.000 per kilogramnya dan kini mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Ketua Asosiasi Pedagang Daging Sapi Kota Kalianda, Effendi, mengatakan, kenaikan harga daging sapi dikarenakan harga dari perusahaan atau petani sapi juga sudah mengalami kenaikan. Fendi mengatakan kenaikan harga daging baru seminggu ini terjadi. Fendi juga mengatakan kebanyakan pelanggan yang membeli daging di tempatnya adalah masyarakat umum. Ia mengatakan respon masyarakat terhadap kenaikan harga daging sapi ini masih baik. Belum ada komplain dari pembeli terkait naiknya harga daging. Selagi masyarakat membutuhkan, ia selalu siap dengan stok daging yang dimiliki. Jadi misalkan jika ada masyarakat yang bertanya apakah ada daging sapi atau tidak, maka akan dijawab bahwa ada. Namun dengan harga tinggi yakni Rp130.000 per kilogramnya.
Untuk saat ini, masyarakat banyak yang langsung membeli tanpa melakukan protes. Berikut wawancara dengan Ketua Asosiasi Pedagang Daging Sapi Kalianda. Informasinya harga daging kambing ini lagi naik ya bang ya? Lonjak. Heeh. Awalnya kan setelah cuma berhubung langka, kita ikutin naik juga sama kayak daging lain. Sekarang kena 12.5. Seharga sebelumnya berapa bang? Kena 11.5. 11.5, 115.000. Sekarang Sekarang naik 125.000. Nah itu udah berapa hari bang naiknya bang? 12.5. Sama menyesuaikan. Sapi bang ya? Nah kalau kambing kita ini dari mana sih bang? Biasanya kalau kita ini kambing kita ini dari mana bang? Kebanyakan dari lokal bang. Maka susah barang langka. Tapi juga mahal juga. Banyak petani juga sudah pada tahu harga. Dari cara bikin ke Jawa. Susah untuk dibuat motor. Dia mau berhubung mau nggak mau udah naikin. Karena kan cuma 2 doang di sini. Ya. Nah kalau kita sehari-hari bisa ngabisin berapa kilo daging bang? Kambing paling 2 ekor paling 10 kilo. 10 kilo sehari bang. Itu kita berjualan dari jam berapa sampai jam berapa bang? Ya, kalau kambing sih tergantung sehabisnya sih bang. Kadang habis jam 11, jam 11 siang. Nah, kalau pagi habis ya alhamdulillah ya habis rezeki. Berarti dari jam 6 ya bang sampai jam 9. Harapannya gimana bang? Supaya biar nggak ini? Sama ya normal aja lah kembali kayak sebelumnya kan. Karena kan bukan puasa ini kan kita nggak tahu. Ya. Ikutin prosedur aja kita bang. Kalau naik. Berita selanjutnya, belasan water barrier di Kalianda raib. Belasan water barrier di Simpang Simpur Kalianda, Lampung Selatan raib. Dari belasan water barrier yang terpasang di depan Tugu Kota Kalianda, ini hanya menyisakan 3 buah saja. Padahal water barrier tersebut membantu pengguna jalan agar tak alami kecelakaan. Dari pantauan di lokasi, 3 blok water barrier itu pun tidak terpasang di jalan lintas Sumatera tersebut, melainkan berserakan di pinggir jalan. Sebanyak 2 blok water barrier berada di dekat trotoar Masjid Agung dan 1 blok lainnya berada di pinggir jalin sum tersebut. Hal itu sangat disayangkan, mengingat daerah tersebut sering dianggap sebagai daerah black spot atau rawan kecelakaan, maka diperlukan water barrier. Water barrier dianggap dapat meminimalisir angka kecelakaan karena masyarakat yang hendak menyeberang tidak menyeberang sembarangan. Pengendara motor yang sering lalu lalang di Simpang Simpur Kota Kalianda bernama Andi. Ia mengatakan bahwa water barrier di depan Simpang Simpur ini tadinya banyak, tapi karena sering ditabrakin kendaraan jadi hanya sisa 3 buah saja. Senada dengan Andi, Dewi pengendara mobil mengatakan dirinya sering was-was ketika hendak menyeberang masuk ke Jalan Pemda Lampung Selatan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, M. Dermawan, mengatakan water barrier yang ada sering tertabrak kendaraan sehingga jumlahnya semakin berkurang. Berita selanjutnya, terdakwa kasus gratifikasi Lampung Utara akui beri bantuan dana untuk kakaknya. Terdakwa Akbar Tandani Ria Mangkunegara mengakui pernah memberikan bantuan dana untuk kakaknya yakni Agung Ilmu Mangkunegara maju dalam pemilihan Bupati Lampung Utara untuk periode kedua. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Rabu 2 Maret 2022. Akbar menjelaskan bantuan tersebut berupa dana sebesar 750 juta rupiah. Dana tersebut diakuinya bersumber dari hasil penerimaan fee proyek di Dinas PUPR Lampura. Akbar menjelaskan uang tersebut digunakan Agung untuk keperluan pilkada bupati. Uang tersebut menurutnya tidak dikembalikan lagi oleh Agung. Akbar juga mengakui telah menerima keuntungan dari pengumpulan fee proyek dari rekanan Dinas PUPR Lampura sebanyak 2,25 miliar rupiah. Uang tersebut diakui juga telah dibelikan aset berupa tanah seluas lebih dari 3.000 meter persegi di wilayah Kemiling, Bandar Lampung. Menurut Akbar, pengembalian kerugian negara sudah dilakukan melalui kuasa hukumnya sebanyak 1,7 miliar rupiah. Uang senilai 1,7 miliar rupiah tersebut telah diserahkan ke KPK dalam bentuk uang tunai.
Berita selanjutnya, Pemkot Bandar Lampung belum izinkan PTM. Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan masih belum ada waktu pasti belajar dari rumah akan diterapkan. Menurutnya PTM akan dihadirkan setelah adanya kondisi pasti terkendalanya sebaran COVID-19. Karena itu ia meminta agar masyarakat, murid hingga guru untuk memahami kondisi yang ada. Kota Bandar Lampung kembali ditetapkan masuk dalam PPKM level 3 COVID-19. Itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1, serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan. Untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam Inmendagri tersebut, Bandar Lampung masuk dalam daftar PPKM level 3. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana akan menerapkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat guna pencegahan dan penanganan COVID-19. Salah satunya pihaknya akan memperpanjang penundaan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurutnya yang terpenting adalah kesehatan. Selain itu, pihaknya juga melarang adanya kegiatan resepsi pernikahan dan hanya diperbolehkan menikah di KUA. Hanya saja apabila sudah menebar undangan, boleh tetap melaksanakan hanya saja kapasitas tamu dan mendapat pantauan yang ketat oleh Satgas Bandar Lampung. Namun demikian, Eva secara tegas melarang adanya kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan. Sementara itu, menurut juru bicara Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung, yakni Ahmad Nurizki, terkait kebijakan di tempat-tempat keramaian seperti tempat wisata dan pasar tradisional. Pihaknya masih menunggu kebijakan resmi yang mengacu kepada turunan Inmendagri, Ingub, dan Inwali. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.